Sri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok ergonomi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami memiliki 5 anggota. Yang pertama, Ivan Caesar. Yang kedua, Muhammad Syahril. Yang ketiga, Era Anza. Keempat, Ika Yulianita. Dan kelima, Asri Kartika Dewi. Topik pembahasan. Yang pertama, berapa besar VO2 MR persen CVL dari pekerjaan SpongeBob dalam melakukan pekerjaannya sebagai koki. Dua, tentukan perbaikan apa saja yang bisa diberikan pada SpongeBob di tempat dia memasak. Tiga, berapa waktu istirahat yang diperlukan SpongeBob? Yang terakhir, makanan apa ya saja yang perlu dikonsumsi oleh SpongeBob untuk mencukupi keutuhan kalori saat bekerja. Diketahui SpongeBob bekerja di sebuah restoran bernama Krusty Krab. SpongeBob setiap harinya harus bekerja selama 11 jam. Sandy Cheeks yang merupakan seorang ilmuwan mencatat data kesehatan SpongeBob yang berisi 1. Denyut istirahat SpongeBob sebesar 80 detak per menit sama dengan HRS. Kedua, denyut kerjanya sebesar 160 detak per menit sama dengan HR work. Ketiga, umur SpongeBob saat ini adalah 25 tahun sama dengan umur. 4. Massa tubuh SpongeBob 60 kg sama dengan F tubuh. 5. Beliau bekerja 11 jam per hari sama dengan 660 menit sama dengan kerja mencari HR Max sama dengan 220 dikurangi umur sama dengan 220 dikurangi 25 sama dengan 195. Pertanyaan nomor 1, yaitu berapa besar VO2 PMR persen CVL dari pekerjaan SpongeBob dalam melakukan pekerjaannya sebagai koki. Yang pertama itu mencari VO2. Rumus VO2 yaitu VO2 max sama dengan 0,015 L dikali massa tubuh per kilogram kali menit, kemudian dikali HR max per HR work, kemudian dikali T kerja dalam satuan menit. Sama dengan 0,015 dikali 60 kg per kilogram kali menit, dikali HR max tadi sudah diketahui 195, per HR work-nya 80, dikali waktu kerja yaitu 660. Kemudian dicoret-coret antara kilogram dan menitnya, sama dengan 0,9 dikali 2,4375 dikali 660 sama dengan 1447,875 L per menit. Next. Kemudian mencari AMR atau Daily Activity Metabolic Rate. Rumusnya yaitu AMR sama dengan F02 dikali 4,8 sama dengan 1447,875 dikali 4,8 sama dengan 69,49,8 kilokalori per hari. Kemudian mencari BMR atau Daily Basal Metabolic Rate. Rumusnya yaitu 1 dikali 1 min umur kurangi 20 per 10 dikali 0,02 kemudian dikali massa tubuh dikali 1/60 sama dengan 1 kali 1 min 25 min 20 per 10 dikali 0,02 dikali 60 dikali 1/60
60-nya bisa dicoret, menghasilkan 1 dikali 0,99 dikali 1. Menghasilkan 0,99 kilokalori per hari. Next. Kemudian mencari DMR. DMR sama dengan 0,1 dikali BMR plus AMR. Sama dengan 0,1 dikali 0,99 ditambah 6949,8. Sama dengan 0,1 dikali 6950,79. Sama dengan 695,079 kilokalori per hari. Kemudian mencari TMR atau Total Daily Metabolic Rate. Rumusnya yaitu TMR sama dengan AMR plus BMR plus DMR. Sama dengan 6949,8 ditambah 0,99 ditambah 695,079. Didapatkan hasil 7.645,869 kilokalori per hari. Next. Kemudian mencari persen CVL-nya. Mencari persen CVL yaitu rumusnya 100% dikali 100 min 80 per 195 min 80. Sama dengan 100% dikali 80 per 115. Sama dengan 69,5%. Termasuk kondisi kerja dalam waktu singkat. Next. Soal nomor 2, tentukan perbaikan apa saja yang bisa diberikan pada SpongeBob di tempat dia memasak. Yang pertama, energi saat bekerja atau ET. Rumusnya yaitu Y sama dengan 1,80 dikurangi 0,22X ditambah 4,71 kali 10 pangkat min 4 X kuadrat. 1,80 dikurangi 0,022 dikali 160 ditambah 4,71 kali 10 pangkat min 4 dikali 160 kuadrat, sama dengan 1,80 dikurangi 3,52 ditambah 12,1, hasilnya 10,38. Yang kedua, mencari energi saat istirahat atau EI. Y sama dengan 1,80 dikurangi 0,22X ditambah 4,71 dikali 10 pangkat min 4, sama dengan 1,80 dikurangi 0,022 dikali 80 ditambah 4,71 kali 10 pangkat min 4 dikali 80 kuadrat, sama dengan 1,80 dikurangi 1,76 ditambah 3,01, hasilnya 3,05. Yang ketiga, mencari konsumsi energi atau KE. KE sama dengan ET dikurangi EI, sama dengan 10,38 dikurangi 3,05. Hasilnya 7,33 kilokalori per menit. Kemudian selanjutnya, tentukan perbaikan apa saja yang bisa diberikan pada SpongeBob di tempat dia memasak. Jadi, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi SpongeBob adalah 7,33 kilokalori per menit, dan jika SpongeBob bekerja selama 11 jam, maka total energi yang dikeluarkan adalah 11 dikalikan 60 menit dikalikan 7,33 dari konsumsi energi SpongeBob, dan dapat dihasilkan total energinya merupakan 4.837,8 kilokalori. Sedangkan menurut angka kecukupan gizi pada tahun 2013, pada tabel yang berada di sebelah kanan menunjukkan bahwa nilai gizi seseorang laki-laki yang berusia 25 tahun merupakan 2.550 kilokalori, dan dapat diasumsikan bahwa energi yang dikonsumsi SpongeBob sesuai dengan angka kecukupan gizi tersebut.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa karena energi output-nya itu lebih dari energi input, maka masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenuhi gizi SpongeBob saja. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi perbaikannya. Yang pertama dengan mengurangi waktu bekerja agar SpongeBob bisa istirahat dengan cukup dan mencapai kalori yang diperlukan. Contohnya seperti dengan merekrut karyawan baru agar dapat lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua, memberikan SpongeBob fasilitas yang ergonomis atau meletakkan barang-barang yang diperlukan SpongeBob sesuai dengan penerapan ilmu ergonomi. Kemudian yang terakhir, dengan memberikan ruang ventilasi udara agar tidak pengap dan dapat juga menyegarkan pernafasan. Soal nomor 3. Berapa waktu istirahat yang diperlukan SpongeBob? Mencari waktu istirahat yang diperlukan SpongeBob atau rest, simbolnya R sama dengan T dikali KE min S dibagi KE min 1,5. T atau waktu bekerja, KE sama dengan konsumsi energi, dan S rata-rata pengeluaran energi yang direkomendasikan. Untuk laki-laki, 5 kilokalori per menit, sama dengan 660 dikali 7,33 dikurangi 5 per 7,33 dikurangi 1,5, sama dengan 660 dikali 2,33 dibagi 5,83, sama dengan 1537,8 dibagi 5,83, sama dengan 263,77 atau dibulatkan menjadi 263,8 menit. Nomor 4. Makanan apa saja yang perlu dikonsumsi oleh SpongeBob untuk mencukupi kebutuhan kalori saat bekerja? 1. Sarapan sama dengan 20%, kalori 20% kali 7.645,869 sama dengan 1.529,1738 kilokalori per hari. Semangkok nasi soto ayam dengan 312 kilokalori, telur goreng 271 kilokalori, 3 kerupuk udang 105 kilokalori, roti tawar 265 kilokalori, tahu goreng 271 kilokalori, kentang rebus 200 gram 174 kilokalori, segelas es teh manis 160 kilokalori, totalnya adalah 1.558 kilokalori. Nomor 4, makanan apa saja yang perlu dikonsumsi oleh SpongeBob untuk mencukupi kebutuhan kalori saat bekerja? 2. Makan siang sama dengan 30%, kebutuhan kalori 30% kali 7.645,869 sama dengan 2.293,7.607 kilokalori per hari. Gado-gado 488 kilokalori, mie ayam 421 kilokalori, large french fries 510 kilokalori, Popeyes Bonafit chicken 460 kilokalori, es cendol 465 kilokalori. Totalnya adalah 2.344 kilokalori. Yang ketiga, makan malam sama dengan 30%. Kebutuhan kalori sama dengan 30% dikali 7.645,869 sama dengan 2.293,7607 kilokalori per hari. Tahu tek sama dengan 387 kilokalori, bakso sama dengan 325 kilokalori, nasi goreng sama dengan 329 kilokalori, Coca-Cola 280
kilokalori, sup tom yum 825 kilokalori, es kelapa muda sama dengan 148 kilokalori. Totalnya adalah 2294 kilokalori. Next. Yang keempat, minuman dan camilan sama dengan 20%. Kebutuhan kalori sama dengan 20% dikali 7.645,869 sama dengan 1.529,1738 kilokalori per hari. Roti cinnamon roll sama dengan 480 kilokalori. Java chip frappuccino blended coffee with whipped cream ukuran grande sama dengan 460 kilokalori. Seblak sama dengan 262 kilokalori. Roti gandum sama dengan 253 kilokalori, pepaya 119 kilokalori. Totalnya adalah 1.574 kilokalori. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.